Baik. Nah, oke, berikutnya kita lanjut nih Pak Surya. Untuk webinar selanjutnya kita akan melaksanakan webinar series yang kelima. Pada webinar yang kelima ini kita masih berbicara terkait dengan topik pengenalan pola pada data sinyal. Tetapi data sinyal yang akan diolah itu adalah data sinyal berbasis elektroencephalogram atau sinyal EEG. Nah, di sini pembicara yang akan menyampaikan penelitiannya adalah nama Made Agastya Maheswara. Ini merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi. Saat ini merupakan bagian dari penelitian payung kami dari Data Science yang berkaitan dengan imajinasi ucapan. Oke, untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan Agas. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya sudah terdengar Pak? Sudah Agas. Baik, izin share screen. Sudah terlihat Pak? Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman rekan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberi pengetahuan sedikit tentang penelitian saya yang berjudul implementasi metode continuous convolutional neural network untuk pengenalan pola penganggih suara aksara Bali pada sinyal elektroencephalogram, yang dimana penelitian ini di bawah bimbingan Bapak Imade Agus Wirawan dengan Bapak Igede Mahendra. Baik, sebelum masuk ke dalam pengembangan model untuk penganggih suara ini, sedikit saya menjelaskan tentang aksara Bali, terutama sebagai warisan budaya untuk masyarakat Bali, yang dimana aksara Bali ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi, namun semakin perkembangannya zaman, penggunaannya semakin berkurang di kalangan masyarakat. Penganggih suara terutama itu berperan sangat penting dalam aksara Bali untuk membentuk fonetik dan makna kata dari aksara Bali tersebut. Untuk melestarikan atau untuk mendukung pelestarian budaya ini, Pergub Bali nomor 80 miring 2018 yang dimana mewajibkan penggunaannya di fasilitas umum dan mendorong bulan bahasa Bali untuk pelestarian aksara Bali. Tetapi selain untuk individu normal seperti kita, aksara Bali ini wajib dilestarikan untuk individu-individu yang memiliki keterbatasan komunikasi seperti tunawicara dan juga keterbatasan fisik seperti stroke, cacat atau yang lainnya. Dan metode-metode alternatif seperti tulisan dan bahasa isyarat pun tidak selalu efektif, sehingga diperlukan solusi inovatif untuk memungkinkan komunikasi tanpa gerakan fisik. Salah satu inovasi yang ditawarkan yaitu Imagine Spelling atau Imagine Speech, yang dimana ini merupakan solusi komunikasi bagi individu dengan keterbatasan verbal dan motorik. Melalui Imagine Spelling ini penerjemahan sinyal otak dapat diterjemahkan menjadi teks. Lalu menggunakan sinyal EEG yang non-invasif dan mudah digunakan, berpotensi diterapkan pada aksara Bali khususnya penganggih suara untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelestariannya. Yang dimana bisa kita lihat untuk ilustrasi seperti yang di bawah. Nanti sinyal otak akan direkam dan partisipan akan membayangkan media stimulus aksara Bali yang telah diberikan. Lalu dari sinyal EEG tersebut akan di-training ke dalam model dan model dapat mengenali kelas-kelas aksara Bali terutama di penganggih suara. Tetapi teman-teman, untuk pengolahan sinyal EEG ini sangat menghadapi tantangan dan presisi dalam akurasi klasifikasi karena rentan terhadap gangguan eksternal dan internal seperti gerakan tubuh dan kondisi psikologis pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang mampu menangkap pola kompleks dalam sinyal EEG secara akurat agar Imagine Spelling dapat diterapkan secara efektif. Berbagai pendekatan metode deep learning pun sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dalam klasifikasi sinyal EEG, yang dimana pada penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Koni et al. Ini sudah menerapkan CNN konvensional menunjukkan peningkatan akurasi dalam klasifikasi sinyal EEG, tetapi CNN konvensional ini masih belum menangani kompleksitas spasial dan temporal EEG. Kemudian penelitian kedua yaitu Gonzalez Castaneda et al. Pada tahun 2021 ini menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine dengan pendekatan sonifikasi dan testifikasi dapat mampu meningkatkan akurasi tetapi masih memiliki keterbatasan dalam mempertahankan struktur temporal sinyal EEG. Penelitian ketiga Tridharma dan Endah pada tahun 2022 ini menggunakan Recurrent Neural Network untuk pengenalan ucapan bahasa Indonesia dengan ekstraksi fitur menggunakan MFCC, namun RNN kurang optimal dalam menangkap informasi spasial
karena lebih fokus pada urutan data temporal tanpa mempertimbangkan distribusi spasial sinyal EEG secara menyeluruh. Untuk menjawab ini, maka diperlukanlah metode yang cocok untuk pengolahan sinyal EEG dan dapat mempertahankan sinyal spasial, yang dimana diusunglah arsitektur continuous CNN ini yang pernah diterapkan sebelumnya pada penelitian Yilong Yang et al. Pada tahun 2018, yang dimana continuous CNN ini adalah metode yang dikhususkan untuk mengolah sinyal yang bersifat kontinu seperti EEG dan sinyal-sinyal lainnya. Mengapa continuous CNN? Karena yang pertama dapat mempertahankan informasi spasial, yang dimana dibandingkan metode lainnya, continuous CNN ini lebih unggul dalam menangkap dan mengolah pola kompleks yang EEG dan memastikan pemrosesan yang lebih akurat dan efisien. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan akurasi dikarenakan continuous CNN ini mampu mempertahankan informasi spasial, jadi sehingga meningkatkan akurasi dalam mengenali pola pikir terkait dengan value. Lalu dari latar belakang tersebut dapat didapatkanlah tujuan dari penelitian ini, yang dimana dapat mengimplementasikan metode CCNN ini untuk klasifikasi imaging spelling, terutama pada studi kasus penganggih suara aksara Bali berbasis EEG, dan dapat menganalisis tingkat akurasi dan performansinya. Lalu lanjut ke dalam metode penelitian, yang di mana pertama ada tahapan penelitian untuk pengembangan model yang terdiri dari dataset akuisisi, lalu kemudian masuk ke dalam preprocessing, di mana ada dua proses utama, segmentasi dan dekomposisi, lalu ke fitur ekstraksi dengan menggunakan differential entropy method, lalu selanjutnya baseline reduction dengan menggunakan relative difference method, lalu feature representation menggunakan 3D cube method, dan klasifikasi menggunakan CCNN method, dan dihitung menggunakan Kirchhoff cross validation, lalu evaluasi menggunakan normalisasi cost benefit, lalu model DCIF. Kemudian untuk pengimplementasian model ke dalam web aplikasi ini menggunakan alur extreme programming, yang dimana terdapat planning, design, coding, testing, dan relay. Lalu untuk pertama, untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset primer yang diambil pada tahun 2024 oleh Pak Agus Wirawan di Bali, Indonesia, yang dimana terdiri dari jumlah partisipan yaitu sebanyak 30 partisipan, yang jumlah eksperimen sebanyak 1 eksperimen per partisipan, lalu durasi 1 eksperimen 60 detik per partisipan, dengan menggunakan alat kontek KT88 dengan jumlah channel 16 channel dan sampling rate sebanyak 100 Hz per detiknya, atau 100 data yang dihasilkan per detiknya. Lalu aksara yang dibayangkan oleh partisipan sendiri yaitu penganggih suara, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian terdapat dua proses utama di dalam preprocessing, yaitu pertama segmentasi, di mana segmentasi sendiri ini bertujuan untuk memisahkan sinyal baseline dan sinyal trial pada EEG, dan menetapkan sinyal baseline pada detik ke-1 hingga ke detik ke-4, sedangkan selanjutnya itu ditetapkan sebagai sinyal trial. Seperti bisa kita lihat pada ilustrasi tersebut, kita ambil contoh pada channel FP1 ini, yang nantinya akan sinyal yang dihasilkan dari detik 1 hingga detik 4 itu ditetapkan sebagai sinyal baseline, dan dari detik 5 hingga detik 60 itu sebagai sinyal trial. Untuk segmentasi sendiri akan dilakukan untuk setiap channelnya. Lalu setelah disegmentasi, kemudian dilakukanlah dekomposisi, yang dimana sinyal diuraikan ke dalam 4 rentang jenis frekuensi tertentu, diantaranya ada gamma, beta, alpha, dan theta, yang dimana theta sendiri rentangnya dari 4 Hz hingga 8 Hz, lalu untuk alpha dari 8 Hz hingga 14 Hz, lalu untuk beta dari 14 Hz hingga 31 Hz, dan untuk gamma 31 Hz hingga 45 Hz. Dan terdapat 16 channel yang akan melalui proses dekomposisi, sehingga akan menghasilkan 64 data baru nantinya. Lalu setelah di preprocessing, kemudian lanjut ke dalam feature ekstraksi dengan menggunakan metode differential entropy, yang dimana fitur nantinya akan diekstraksi untuk setiap frekuensi bandnya dan akan menghasilkan satu fitur baru. Bisa kita lihat di ilustrasi, ini sinyal yang bersifat kontinu yang menghasilkan 100 data per detiknya, lalu diekstraksi, dan nanti akan menghasilkan satu fitur per detiknya yang sudah diekstraksi menjadi data baru. Setelah diekstraksi, fitur data akan dilakukan baseline reduction dengan menggunakan relative difference, yang dimana baseline reduction ini mereduksi sinyal dengan cara membagi nilai fitur antara data trial dan data baseline. Seperti kita bisa lihat di ilustrasi ini, untuk
mencari data relative difference atau data yang dihasilkan oleh baseline reduction ini, data trial setiap detiknya akan dibagi oleh sinyal baseline yang sudah digabung atau jumlah sinyal baseline. Seperti contoh ini, sinyal baseline ditetapkan dari detik 1 hingga detik 4, nanti dibagi akan jumlah sinyal baseline tersebut. Lalu sinyal trial akan dibagi dalam sinyal baseline dan mendapatkan nilai setelah relative difference tersebut. Lalu nilai yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu kemudian kita representasikan ke dalam matriks 9x9, yang dimana pada contoh ini misal channel FP1 ini akan direpresentasikan ke dalam matriks 9x9 pada poin FP1. Dan proses ini akan menghasilkan 4 matriks yang masing-masing merepresentasikan frekuensi gamma, beta, alpha, serta theta. Lalu untuk selanjutnya, setelah didapatkan 3D cube, kemudian akan dilakukan klasifikasi menggunakan continuous CNN dengan 4 konvolusi, yang dimana arsitektur ini pernah diterapkan pada penelitian rekognisi emosi dengan pendekatan EEG dan menghasilkan akurasi rata-rata 56,85% oleh Yang et al. Dan ini merupakan ilustrasi proses konvolusi menggunakan padding shim dan strat berukuran 1, yang dimana dari setiap matriks 9x9 untuk setiap frekuensinya ini akan menghasilkan nantinya satu data baru atau satu fitur map 9x9. Lalu untuk hyperparameter ini diusung nantinya beberapa model arsitektur continuous CNN dengan melakukan variasi pada jumlah lapisan dan ukuran kernel. Kenapa dua hyperparameter tersebut dipilih? Karena jumlah lapisan serta ukuran kernel ini memberikan dampak paling signifikan pada proses pembelajaran dan klasifikasi continuous CNN. Bisa kita lihat untuk skenario pertama, ini akan memvariasikan jumlah lapisan atau jumlah layer, yang dimana akan diusung 3 model dan akan mendapatkan model terbaik. Nah, dari model terbaik dengan jumlah lapisan terbaik itu akan digunakan sebagai input skenario kedua, yaitu memvariasikan ukuran kernel dan diusung 3 model dari ukuran kernel yang berbeda dan nantinya akan mendapatkan model terbaik. Lalu untuk skenario pertama, seperti ini konvolusinya, yang dimana variasi lapisan terdapat pada konvolusi keempat sebagai berikut, yang dimana nantinya model 1 akan menggunakan lapisan sebanyak 64 dan model 2 menggunakan 128 dan model 3 menggunakan 512. Lalu untuk skenario kedua yang diambil dari input skenario pertama itu adalah variasi ukuran kernel, yang dimana nantinya akan divariasikan di ukuran kernel ini, dimana model 1 menggunakan 2x2, model 2 menggunakan 3x3, dan model 3 menggunakan 4x4. Lalu untuk accuracy calculation ini menggunakan triple cross validation, yang dimana nanti dinilai akan berdasarkan beberapa metrik, diantaranya akurasi, precision, recall, serta F1 score, dan jumlah partisi yang digunakan adalah 10. Lalu untuk evaluasi menggunakan normalisasi cost benefit, yang dimana beberapa kriteria yang digunakan yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, serta parameter. Berikut untuk kriteria peringkingan, yang dimana akurasi, precision, recall, dan F1 score ini merupakan kriteria benefit, dan parameter EPOH merupakan kriteria cost. Lalu masuk ke dalam implementasi model untuk pengembangan web aplikasinya, yang dimana seperti ini. Nantinya user akan dapat convert data, EDF to math, lalu training model, dan prediction. Untuk convert data sendiri, user dapat mengconvert data EDF atau data yang dihasilkan dari alat sinyal EEG itu ke dalam bentuk format math agar bisa diolah nantinya dan bisa di-training. Lalu untuk training model, user langsung dapat masukkan data yang belum di training dan nantinya aplikasi akan dapat men-training model. Lalu untuk prediction sendiri, nanti user bisa menginput data yang mau dipredik dengan menggunakan model .h5 tadi yang sudah di training. Hasilnya akan seperti ini, mengeluarkan prediksi. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai penelitian sinyal EEG. Apabila ada salah kata, saya kembalikan ke Pak Susiro. Baik, terima kasih atas pemaparan. Dan ini adalah teks skripsi yang masih dalam on progress ya, OTW ya Agas ya. Mungkin kalau dilihat dari lini masanya, kalau tidak salah baru selesai ujian proposal ya, dan sekarang tetapi sudah cukup ada progres terkait dengan rancangan aplikasinya dan sekarang masih dalam proses untuk pengembangan model ya Agas ya dengan itu. Nah,
Dari pemaparan tersebut, Saudara Agas menyampaikan bahwa terkait dengan penelitian pengenalan imajinasi ucapan pada sinyal otak atau sinyal EEG, elektroencephalogram. Nah, jadi beberapa alasan dan tujuannya urgensi dari penelitian ini adalah untuk membantu komunikasi, khususnya pada orang-orang yang memiliki keterbatasan tunawicara tentunya. Nah, ini kedepannya karena sekarang isunya atau topiknya adalah terkait dengan brain computer interface ya. Sekarang bukan hanya human computer interface tapi brain computer interface. Nah, ini semoga menjadi sebuah kontribusi yang bermakna dan menambah hasanah keilmuan untuk khususnya pada brain computer interface. Ya, beberapa riset-riset ini sudah disajikan tadi. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari Handetolan yang hadir pada webinar ini untuk bertanya atau ingin memberikan tanggapan dan lain sebagainya terkait dengan topik yang disampaikan oleh Saudara Atas. Dipersilakan teman-teman semuanya, silakan dengan menggunakan fitur raise, persilakan. Tanya-tanya yang lebih silakan. Oh, di sini ada pertanyaan dari Nyoman siapa ini ya? Izin Kak, kalau speech itu masuk bagian otak yang mana ya Kak? Apa kaitannya dengan sinyal motorik? Nah itu, jadi mohon dijelaskan di bagian mana otak itu berkaitan dengan speech. Kemudian continuous itu artinya apa? Kita tidak memakai filter discrete ya Kak? Mohon dijelaskan Agas terkait dengan dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagian otak mana yang berkaitan dengan speech atau motorik gitu ya kan, speech itu juga bagian di motorik. Kemudian yang kedua continuous-nya itu yang seperti apa. Nih, dipersilakan ya, teman-teman bisa melakukan mengajukan pertanyaan lewat chat juga. Nih, persilakan Saudara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagian otak yang berperan dalam speech itu dan apa kaitannya dengan sinyal motorik dalam proses speech production itu beberapa otak yang terlibat meliputi seperti area broca atau frontal lobe kiri, itu mengatur produksi bicara dan sintaksis kita. Lalu ada motor cortex untuk presental gyrus, yaitu mengontrol gerakan otot yang digunakan untuk bicara atau lidah, bibir, dan laring. Kemudian temporal lobe di sebelah kiri memproses pemahaman bahasa, dan supplementary motor area itu membantu dalam perencanaan gerakan bicara. Lalu kaitannya dengan sinyal motorik ini, aktivitas bicara berkaitan erat dengan motor planning atau execution. Ketika saat seseorang bicara, sinyal dari motor cortex itu mengontrol otot-otot terlibat dalam produksi suara kita. Lalu dalam imagine speech, meskipun tidak ada gerakan fisik, pola aktivitas di area-area tersebut masih dapat terekam oleh EEG, sehingga dapat digunakan nantinya dalam penelitian lebih lanjut atau dalam sistem yang berhubungan dengan brain computer interface. Seperti itu. Lalu untuk makna continuous CNN sendiri itu lebih mengacu pada pendekatan pemrosesan data yang mempertahankan informasi spasial dan temporal secara lebih berkelanjutan dibandingkan CNN yang biasa. Lalu dalam konteksnya EEG itu filter yang digunakan biasanya tetap berbasis discrete, misalnya bandpass filter dalam domain frekuensi, tetapi pemrosesan fitur dalam CNN ini dilakukan secara lebih kontinu dalam hal representasi spasial dan temporal, sehingga pola dalam data EEG itu lebih terjaga. Sekian Pak untuk jawabannya. Mungkin bisa disajikan juga Agas yang terkait dengan continuous-nya itu di bagian mana gitu. Tidak hanya dari penjelasan tapi juga dari sisi presentasinya, gambar mungkin ditunjukkan, bisa silakan ditunjukkan, bisa. Baik, mungkin untuk penjelasan continuous CNN itu terdapat perbedaan pada bagian pengolahan datanya, yang dimana kalau continuous CNN itu mengolah data yang bersifat kontinu atau sinyal-sinyal yang bersifat kontinu seperti sinyal otak atau sinyal suara. Dan kalau CNN konvensional atau CNN biasa itu hanya mengolah data yang bersifat gambar seperti itu. Dan di sini kita masih menggunakan discrete, yang dimana terdapat bandpass filter di bagian dekomposisi. Nantinya sinyal akan ada yang namanya bandpass filter, sinyal akan di-cut menjadi rentang tertentu untuk nantinya akan diproses lebih lanjut
diolah lebih lanjut ke dalam klasifikasi. Sekian, Pak. Oke, ya. Jadi yang pertama terkait pertanyaannya bagian otak mana? Jadi bagian otak yang berkaitan dengan sinyal, yang berkaitan dengan motor, aktivitas motorik speech itu adalah di parietal ya, di bagian parietal lobus di bagian tengah-tengah. Jadi itu yang berkaitan dengan speech. Jadi mungkin saudara teman itu bisa mencari. Jadi beberapa area otak itu memiliki fungsinya masing-masing, penglihatan, vision, indera penciuman, motorik tentunya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di bagian otak tersebut itu memiliki yang parietal terkait dengan motorik ucapan, gerakan, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini dengan menggunakan dataset, jadi kita bisa nanti merepresentasikan data informasi spasial dari data sinyal berdasarkan penempatan channelnya. Kaitan dengan penempatan data channel mungkin ya Agas ya. Jadi sebenarnya penempatan data channel itu direpresentasikan dalam bentuk matriks 9x9 Agas ya. Kenapa matriksnya 9x9? Karena itu didasarkan pada posisi penempatan channel di kepalanya, kulit kepalanya. Jadi 9 jadi X-nya 9, Y-nya 9 gitu ya. Jadi akan menghasilkan sebuah matriks 9x9. Nah, inilah yang mendasari kenapa menggunakan metode continuous. Kalau tidak menggunakan continuous, maka matriks 9x9 akan terkonvolusi, akan tereduksi, gitu ya. Sehingga penelitiannya Yilong-Yang itu dia menambahkan continuous, di mana matriks yang 9x9 di awal sebagai data input tetap terjaga, sehingga itu akan tetap terjaga informasi spasial dari semua channelnya. Karena kalau konvolusi itu kan biasanya akan mereduksi ketebalan dan ukuran, gitu ya, ukuran ketebalan dan ukuran besarnya. Nah, dengan continuous ini tidak akan tereduksi. Kenapa? Karena tidak menggunakan pooling, kan gitu ya. Tidak menggunakan pooling. Tujuan dari continuous kan tidak menggunakan pooling, jadi tidak menggunakan max pooling tentunya. Jadi tetap proses konvolusinya 9x9 matriknya akan terus tetap dipertahankan sampai konvolusi terakhir, kan begitu ya Agas ya, sehingga matriknya tetap 9x9 fitur mapnya yang terbentuk, cuma ketebalannya yang berbeda-beda. Kenapa harus ditahankan itu ya? Karena merepresentasikan posisi penempatan channelnya. Nah, semoga terjawab. Mungkin tadi Pak mencoba memberikan penegasan kembali terkait dengan continuous tadi. Jika masih kurang mungkin bisa ditanyakan kembali. Oke, saya kira penelitian ini akan sangat. Oke, terima kasih Nyoman. Nah, ini adalah salah satu partisipan dari luar saya ini ya, bukan dari mahasiswa Beriksa. Terima kasih. Semoga nanti bisa ikut di webinar-webinar berikutnya dan mengajak peserta teman-temannya yang lain. Oke, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya, persilakan. Oke, Mugi. Nah, ini silakan Mugi. Baik, di sini saya ingin bertanya Pak, ini kan terkait implementasi ataupun pengaplikasian dari setiap otak ke dalam bentuk penggega aksara ya. Nah, nanti itu hasilnya berupa huruf aksara satu atau bentuknya kalimat. Dan saya juga ingin bertanya apakah ada batasan nanti di sana untuk batasan pengukuran yang bisa dilakukan. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, silakan Agas diberikan tanggapan, jawaban terkait dengan pertanyaan Mugi. Baik, terima kasih untuk sebelumnya pertanyaannya. Jadi untuk implementasi ke dalam web itu nanti pada saat hasil itu berupa aksara aja, tidak berupa kalimat, yang dimana aksara tersebut yang tadinya sudah di training untuk model tersebut untuk melakukan prediksi nantinya. Lalu untuk ukuran aksara Bali itu di mana terdapat beberapa batasan teknis, yaitu terutama jumlah kelas, atau semakin banyak kelas dari aksara yang diklasifikasikan itu nanti semakin tinggi kemungkinan terjadi overlapping antara kelasnya E tersebut. Lalu untuk resolusi visual dan web aplikasi tersebut nanti perlunya adanya standarisasi ukuran agar tetap jelas dan terbaca di berbagai perangkat. Lalu dan juga untuk keakuratan model tersebut nanti ukuran aksara tidak berpengaruh langsung mungkin terhadap sinyal EEG, tetapi berpengaruh pada kompleksitas klasifikasi yang nantinya bisa meningkat jika terlalu banyak variasi bentuk aksara dalam dataset latihan. Sekiranya seperti itu, Kak. Adalah pertama terkait dengan
klasifikasinya ini outputnya berupa apa gitu ya, mungkin benar begitu ya, Mugi ya. Ya, mungkin maksudnya hanya satu aksara yang dikeluarkan ataupun bisa banyak sekalian. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Uh, Model tersebut bisa membaca dataset seberapa banyak? Apakah tidak ada batasan di sana, misalkan banyak aksara yang bisa dibaca sekaligus ataupun hanya beberapa saja? Oke. Nih, jadi tadi yang disampaikan oleh Mugi kemudian dijawab oleh Agas, yaitu terkait dengan output klasifikasinya gitu ya. Outputnya berupa sebuah tentunya outputnya adalah sebuah aksara yang akan dikenali dan disimbolkan dalam bentuk mungkin nanti outputnya berupa kelas aksara pengangi aksara ya, Agas ya, A, I, W, U. Jadi kalau inputnya adalah sebuah data sinyal ini akan dikenali polanya. Nah, polanya ini akan diklasifikasikan sehingga outputnya ini masuk pola pengangi aksara A atau A atau I, U, E, O ya. Nah, itu kalau seandainya pola sinyal yang diinputkan adalah mengandung pola aksara pengangi aksara A, maka dia akan mengeluarkan klasifikasi hasil atau output berupa aksara A. Tentunya model itu harus di training dulu sebelum digunakan untuk predik atau melakukan testing. Jadi di training dengan menggunakan dataset training dan tentunya diukur dengan validasi ya, validasi training dan validasi ya, begitu. Kemudian seberapa besar nih ukurannya dataset. Nah, tentunya nanti saat proses training itu bisa beberapa ukuran ya, beberapa size bisa digunakan untuk proses training. Semakin banyak data yang digunakan untuk training, semakin bagus tentunya. Dan juga akan mempengaruhi akurasi model. Nah, kemudian untuk predik kita menggunakan satu data dengan durasi berapa, Agas? Satu data H5 dengan akurasi yang di atas 90%. Datanya digunakan, data sinyal EEG yang digunakan berapa detik? 5 detik. 5 detik yang digunakan. Jadi 5 detik yang digunakan. Jadi dari setiap per detiknya akan mengeluarkan yang namanya pola. 1 detik, ini pola yang terkandung di dalam pola sinyal EEG ini adalah pengangi aksara E atau pengangi aksara U dan lain sebagainya per detik selama dipredik. Semoga terjawab. Jadi kalau belum tanyakan lagi supaya nih Agas bisa lebih bisa lebih memaknai penelitian. Dari saya sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan saudara-saudari semuanya, Pak Ibu dan lain sebagainya. Silakan, ada yang ditanyakan dengan benar. Oke, dan mohon kiranya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan handetolan untuk mengisi presensi karena ini akan kami gunakan untuk pembuatan sertifikat nantinya. Oke, mohon untuk diisi. Silakan, ada yang tanyakan. Nah, ini progres Agas sudah sampai mana sekarang untuk ininya? Sudah mulai proses training model atau bagaimana? Sudah dalam proses training model dan pengembangan untuk webnya. Oke, semoga nanti dari training model kita bisa mendapatkan model yang optimal ya dengan menguji beberapa skenario pengujian tadi. Nah, model yang optimal inilah yang nanti akan diaplikasikan, diterapkan sebuah aplikasi web untuk mempredik data sinyal, pola data sinyal untuk mempredik pengangi aksara. Mungkin silakan ada Bapak Ibu yang bertanya, baik itu dari pembicara pertama Yulia maupun pembicara kedua Agastya. Tidak ada, mungkin ya sudah cukup sepertinya. Nanti materi presentasinya mohon dikirimkan boleh dikirimkan ke Pak nanti atau ke link chatnya ini, silakan dalam bentuk PDF. Silakan. Ya, baik, mungkin untuk webinar hari ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah dirasa tidak ada yang ditanyakan, diskusinya sudah cukup. Dan tentunya kami dari kelompok Riset Data Science akan terus berbagi ilmu pengetahuan, akan memfasilitasi para peneliti untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan yang didapatkannya melalui penelitian-penelitian yang dilaksanakan. Tentunya berkaitan dengan data science. Kami berharap dengan kegiatan webinar ini kita dapat menambah hasanah penelitian, menambah hasanah ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa dapat terus belajar, terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita terkait dengan ilmu pengetahuan
kemampuan di bidang khususnya data science. Itu saja mungkin saya selaku moderator, dan tadi kita awali dengan pengaturan panganjali umat, dan tentunya kita akhiri dengan mengaturkan para mesanti sebagai penutup pada acara webinar hari ini. Dan saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni untuk kita semua. Dan tentunya salam sehat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Baik, itu saja mungkin kegiatan webinar hari ini kita cukupkan, dan mungkin kita lihat bersama-sama ya Pak Surya, atau mungkin ada sesi foto bersama dulu mungkin, atau bagaimana? Baik, izinkan untuk foto bersama teman-teman. Apabila ada yang berkenan silahkan menghidupkan kameranya. Ya, di sini ada beberapa peserta dari mahasiswa S1, S2 maupun dari halayak umum ya. Dan tentunya dari Bapak Ibu teman-teman. Kurang lebih pesertanya ada 54 totalnya. Nanti terusnya akan terus berlanjut. Baik, teman-teman izinkan saya untuk mengambil screenshot dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, sampun Pak Agus, silahkan. Oke. Oh ya, di sini ada mahasiswa dari TDI ya, Stefaner Kabahing. Ya, dari Jogja juga ada dari luar. Terima kasih. Nanti mohon disebarkan informasi ini, Stefaner, ke beberapa rekan-rekannya ya terkait dengan data science. Terima kasih. Salam untuk Bu Widya ya. Oke, Stefaner. Sandi Ananda juga ya dari TDI ya. Oke, terima kasih. Oke, mari kita bersama-sama untuk meninggalkan ruangan virtual ini, dan saya ucapkan terima kasih dan sehat. Oke, mungkin kita bisa tutup bersama-sama Pak Surya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, teman-teman silahkan meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.